Shalom, selamat pagi semua para pendengar podcast SMA IPIM Surabaya. Selamat Natal juga bagi kalian semua yang merayakan. Di sini pada hari ini saya sebagai coach yang bernama Anissa Dameria Elizabeth Simamora akan mewawancarai seorang guru pendidikan agama Kristen di SMA IPIM ini. Beliau merupakan guru SMA IPIM yang baru-baru saja masuk ke SMA IPIM ini. Untuk lebih mengenal beliau, mari kita mempersilahkan seorang narasumber kita pada hari ini untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Wah, senang sekali bertemu dengan Anissa pada pagi hari ini sebagai host kita, dan perkenalkan, nama saya adalah Kristiani dan saya sebagai guru agama Kristen di SMA IPIM Surabaya. Miss, bagaimana sih kabarnya pada hari ini? Kok terlihat sangat sukacita sekali? Ya, kabarnya pasti luar biasa, Anissa. Wah. Kabar sukacita, kabar Anissa bagaimana? Anissa bagaimana? Wah, puji Tuhan, Miss, pasti sangat luar biasa sukacitanya karena Anissa merasakan kasih Tuhan yang selalu mengalir dalam hidup Anissa. Kemudian ada pertanyaan yang selalu mengganjal di pikiran Anissa, sebenarnya Miss ini tuh asli dari mana? Lalu mengapa Miss Kris itu memilih untuk merantau di Surabaya dan menjadikan karirnya sebagai seorang guru? Sedangkan di luar sana kan Miss banyak karir yang lebih menjamin masa depan Miss. Mungkin Miss boleh menceritakan bagaimana perjalanan kisah hidup Miss gitu? Wah, pertanyaannya sepertinya mengingat pada mantan ya. Aduh. Iya, masa lalu maksudnya Iya, ya. iya, betul. Ya, singkat cerita, untuk profil saya di masa lalu, bagaimana Tuhan memanggil saya secara pribadi untuk menjadi guru agama Kristen, adalah sesuatu yang sangat luar biasa sekali, di mana menjadi guru agama Kristen itu sebenarnya bukanlah awal dari kehidupan saya, maksud saya cita-citanya, tapi begitulah cara Tuhan memilih kita, bagaimana dari keadaan kita sebagai manusia yang tidak mampu, tapi Tuhan memampukan kita ketika kita mau menyerahkan diri kepada Tuhan. Oke, berarti Miss ini merupakan salah satu wujud kasih Kristus yang nyata dalam dunia ini, di mana beliau yang merupakan guru yang berasal dari suatu tempat yang terpencil mungkin di NTT. Nah, beliau berhasil untuk mewujudkan setiap impiannya di di kota untuk melanjutkan masa hidupnya. Nah, untuk Miss Kris, apakah ada suka dukanya Miss selama menjadi pengajar di SMA IPIM, atau mungkin ada yang ingin Miss sampaikan selama mengajar di SMA IPIM? Iya, untuk suka duka dalam mengajar di SMA IPIM, Iya. ya tentu pasti ada, ya. Namun suka duka itu membuat kita lebih melihat indahnya karya Kristus di dalam kehidupan kita. Suka duka itu pasti ada. Contohnya kalau duka itu ketika mengajar dan siswanya telat, kita harus sabar, ya Iya, kan, penuh benar-benar. cinta, ya kan. Benar. Terus kalau sukanya itu bertemu dengan anak-anak atau siswa-siswi yang sangat ceria dan cerdas dan mau Benar. belajar untuk menggapai cita-cita mereka. Beliau mau untuk menyerahkan dirinya dipakai oleh Tuhan sebagai alat untuk mendewasakan para kaum pemuda secara rohaninya. Nah, Miss, sebenarnya apa sih tujuan kita pada hari ini berada di podcast SMA IPIM dengan memakai topi Natal seperti ini, seperti Santa Claus? Mungkin Miss boleh menceritakan sedikit apa maksud dan tujuan kita pada hari ini? Ya, tujuan kita ada di podcast SMA IPIM tentunya sesuatu hal yang sangat spesial Iya, ya, benar-benar. karena belum pernah terjadi, ya Iya. kan, dan ini kesempatannya itu pertama kali, dan bila perlu lama-lamanya Iya, ada, ya amin. kan, Iya, ya. benar sekali. Dan kalau
kita melihat topi yang kita pakai ini Iya. Anissa, ya kan, belum dijelaskan pasti orang itu sudah bisa baca loh, Oke, ya siap kan. siap. Dan orang bisa lihat, oh iya momennya Oke. Natal ya. Jadi kita ada di sini bagaimana kita ingin, berbagi kabar sukacita dengan saudara-saudara kita yang lain. Oke, berarti, eee, pada kesempatan kali ini kami tuh sebenarnya membahas tentang Natal. Miss, sebenarnya Natal pada tahun ini tuh kami SMA IPIM ini mengangkat tema Natal apa sih? Dan sebenarnya apa itu maksud dari temanya yang Miss sampaikan? Iya, tema Natal kita sangat membuat kita, eee, lebih maju Oke. dan temanya adalah kabar sukacita. Wow, Bagus nggak? bagus sekali dong, Iya, jarang-jarang. kata-katanya aja bagus ya. Iya Sering kita dengar, iya tapi kita mungkin tidak tahu artinya ya iya, kan. benar benar Nah, sekali. kabar sukacita ini Anissa, itu sebenarnya dari, satu kata yang sering kita dengar itu adalah Injil. Jadi Iya Injil itu adalah artinya kabar sukacita iya dan kita tahu Injil itu adalah, cerita mengenai kelahiran Allah menjadi manusia yang kita iya, kenal di dalam Yesus Kristus. oke. Ya. Miss, mungkin apakah Miss mengetahui apa sih sebenarnya makna dari tema Natal kita ini? Kan kalau misalnya berbicara tentang sukacita Miss ya, itu kan pasti setiap hari selalu kita rasakan. Seperti Mmm. ketika seseorang jauh dari pantauan orang tua dan mendapat kabar bahwa sebenarnya keadaan dan kondisi orang tua mereka itu baik-baik saja, itu kan sebuah kabar sukacita Miss. Lalu apa perbedaan dengan tema kita pada hari ini Miss? Iya, pertanyaan yang sangat luar biasa ya, Anissa ya. Nah, kabar sukacita yang mau kita bahas hari ini, yang Iya mau kita bincang-bincang sekarang iya dan, kita pahami bersama ya, kabar iya sukacita ini memang kalau kita mau analisa itu berbeda ya, iya. karena mungkin saja ada kabar sukacita juga bagi siswa-siswa SMA, ya kan, dia dapat pacar baru, ya Oke, benar nggak? benar Sudah punya benar. pacar nggak? Enggak usah Yo dulu, kita Miss. doakan ya cepat-cepat dapat jodohnya. Ya. Selain itu juga mungkin kabar sukacita bagi bapak ibu guru melihat siswa-siswinya itu, mendapat nilai bagus, ya kan Iya itu juga kan kabar iya, sukacita, ya benar kan, atau sekali, kabar Miss. gembira. Iya. Nah, ada satu kabar gembira Anissa buat kita hari ini, Apa itu, Miss? ya. Kabar gembiranya adalah di mana, eee, Allah telah menjadi manusia dan Dia lahir ke dunia ini dan Dialah Allah Immanuel, Allah yang beserta dengan kita dan kita tahu namanya adalah Yesus iya, Kristus. itulah kabar sukacita buat kita sekarang karena, eee, dengan kelahirannya ke dalam dunia dengan tujuan untuk menebus dosa kita, ya. Oke. Kita ini kan manusia berdosa Iya yang tidak mampu untuk menebus dosa kita sendiri, tapi dengan kelahiran dia menjadi manusia ke dalam dunia ini, dia menebus dosa kita. Dan hari ini adalah hari kelahirannya sebagai bentuk wujud cintanya bagi kita. oke. Berarti makna dari tema Natal kita itu, perwujudan kasih Allah yang nyata atas hidup kita sebagai umat manusia di dalam dunia ini ya, Miss, Benar ya? sekali. Oke. Lalu Miss, apakah sebenarnya makna dari Natal pada tahun ini itu sangat berkurang drastis, Miss, atau sangat jauh dari harapan setiap semua orang? Karena kan dengan kondisi kita seperti saat ini, dengan adanya COVID-19 di mana-mana, apakah kami tetap juga bisa merasakan nuansa Natal yang seutuhnya, Miss? Iya, memang kalau kita melihat Anissa, makna Natal atau nuansa Natal tahun ini Iya berbeda ya dengan tahun-tahun dulu ya iya, kan. benar. Waktu di, 2019, 2018 itu sangat berbeda. Namun kalau kita mau, berpikir dan ambil hikmatnya bahwa sekalipun pandemi seperti ini, kita harusnya mengambil sisi positifnya. Oke. Ya, sisi positifnya apa? Mungkin kita nggak bisa bertemu dengan bapak pendeta di gereja, dengan Iya teman-teman pemuda di gereja, ya kan yang biasa duduk
bercanda, bergurau ya kan di gereja. Iya, Itu mungkin tidak bisa kita lakukan iya, sekarang karena kita dibatasi oleh situasi dan kondisi ya iya, kan, dan juga menjaga kesehatan iya, kita. Namun, kita masih bisa melakukan kegiatan Natal ini dengan banyak cara. iya, Ya, bisa melalui media elektronik yang kita miliki seperti via Zoom, ya iya, kan, kita bisa ibadah bersama dengan Bapak Pendeta dan teman-teman seiman lainnya, iya, dan juga, acara Natal dengan teman-teman pun bisa dilakukan secara virtual. Jadi tidak iya, mengurangi maknanya, hanya saja tempatnya yang berbeda. oke. Kemudian seperti ini, Miss, di zaman sekarang kan di tengah-tengah kondisi COVID-19 seperti ini, pasti banyak dong para kaum pemuda seperti saya atau teman-teman yang lainnya yang merasa, "Aduh ngapain sih gereja atau ngapain sih mengikuti ibadah-ibadah Natal yang lainnya, kan toh cuma secara lewat Zoom." Dan aku secara pribadi tidak bisa merasakan bagaimana sentuhan kasih Tuhan yang seutuhnya. Padahal tahun sebelumnya kami tuh boleh untuk datang ke gereja, beribadah bersama dengan keluarga besar, lalu merasakan kasih dan sentuhan tangan Tuhan yang seutuhnya. Itu bagaimana ya, Miss, ya? Iya, kalau kita mau melihat sebenarnya, Natal atau makna Natalnya itu bukan karena kita pergi ke gereja saja, Iya, kita merasakan kasih Tuhan, tapi kasih Tuhan itu kita bisa rasakan di mana iya saja, benar. ya. Kita bisa merasakan kasih Tuhan itu di mana saja, baik itu di rumah, di sekolah, dengan teman-teman, di mana saja kita bisa rasakan kasih Tuhan. Karena Tuhan itu Allah Maha Hadir, Iya, ya. Jadi tidak mengurangi, ya, tidak mengurangi makna Natal. Sekalipun tidak merayakan di gereja, harus kita pahami Allah itu Allah Immanuel. iya benar. Immanuel itu artinya Allah menyertai kita. Iya, Jadi Dia dimanapun kita berada, Dia tetap mengasihi kita. oke, Ya, jadi makna itu yang perlu kita pahami, oke. ya. Lalu bagaimana sih, Miss, pesan Miss untuk kami generasi pemuda ini agar terus tetap selalu senantiasa berada dalam sukacita dan pengharapan di dalam Yesus Kristus? Ya, pesan untuk generasi muda di zaman pandemi di tahun 2020 ini untuk Iya, masuk 2021 iya, dengan semangat untuk meraih cita-cita sekalipun menurut kita sebagai manusia itu tidak bisa kita gapai. iya. Yang pertama, belajarlah untuk mengandalkan Tuhan. Oke, Caranya gimana? Satu, baca firman. Yang kedua itu belajar sungguh-sungguh, ya. Kalau kita hanya baca firman tapi kita nggak mengerjakan bagian kita, ya sama aja oke, kan, bohong. oke, Jadi bekerja, berdoa dan belajar dengan sungguh-sungguh karena itu yang membuat kita bisa meraih cita-cita kita. Jadi tidak ada kata menyerah sekalipun masanya mungkin di masa pandemi ini membuat cara manusia itu sulit. Tapi oke, yang pertama andalkan Tuhan, yang kedua tidak mengeluh. oke. Memang kata mengeluh itu, mudah Iya, diucapkan, benar. tapi kalau kita mau mencoba untuk selalu bersyukur dengan yang kita miliki, kita Iya, masih bisa sekolah, kita masih punya orang tua, kita masih punya bapak ibu guru, iya, masih ada orang yang mengasihi kita, itu akan membuat kita terpacu untuk meraih, cita-cita kita sebagai generasi muda, baik itu masih SMA atau perkuliahan. Nah, solusinya 2 cara itu. Jadi takut akan Tuhan, andalkan Tuhan tadi, yang kedua tekun belajar oke, dan selalu bersyukur. oke. Ternyata Natal tahun ini tidaklah berbeda dengan tahun-tahun yang Benar sebelumnya. sekali, Yang berbeda itu hanya medianya dan tempatnya. benar, Namun kasih Tuhan itu selalu nyata dan terlaksana dalam hidup kita dimanapun betul, kita berada. Tuhan ya, itu Maha Adil, Tuhan itu tahu apa yang kita perlukan. Namun itu semua ingin kita rasakan, tapi mungkin cara kita yang salah untuk meminta atau memohon kepada Tuhan. Kita selalu bersungut-sungut tanpa mewujudkannya. Nah, bagi teman-teman sekalian pendengar podcast ini, kami berharap bahwa teman-teman sekalipun dalam kondisi pandemi seperti saat ini, Natal itu tetap harus berjalan dimanapun kita berada. Tuhan itu tahu apa yang terbaik bagi kita, baik untuk hari ini dan sampai selama-lamanya. Nah, Miss, setelah kita membahas tentang Natal-Natal seperti ini, apa sih Miss sebenarnya pesan terakhir yang ingin Miss sampaikan bagi kami para kaum generasi pemuda dan bagi keluarga-keluarga Kristen di luar sana? iya, pesan Natal untuk kita Iya, hari ini sesuai dengan
tema kita yaitu Iya. kabar sukacita atau kabar gembira, ya. Kabar sukacita ini kalau kita mau mengetahui sebenarnya dari satu kata yaitu kata Injil. Injil itu artinya kabar sukacita. Kabar sukacita ini atau yang disebut dengan Injil, ini adalah bercerita mengenai karya Tuhan Yesus, ya, selama dia di dalam dunia. Di mana Natal adalah momen di mana Allah telah menjadi manusia dan dia disebut Immanuel yang artinya Allah menyertai kita dan kita tahu namanya adalah Yesus Kristus. Dialah Allah dan manusia yang menebus dosa kita dan mengubah kehidupan kita dari orang yang tidak layak menjadi layak oleh karena pengorbanannya. Jadi marilah kita sebagai orang yang percaya kepada Yesus Kristus mewujudkan pengorbanan Kristus yang telah kita terima dalam kehidupan kita sehari-hari, baik itu di rumah, baik itu di sekolah, baik itu di gereja, baik itu di masyarakat, dimanapun dan dengan siapapun kita itu berada, maka biarlah kabar sukacita yang terlihat dari kehidupan kita itu bisa kita bagikan kepada mereka, baik itu melalui kata-kata kita, baik itu melalui perilaku kita atau tindakan kita. Jadi kabar kelahiran Sang Juru Selamat kita ini membuat kita memiliki pengharapan dan hidup yang baru, di mana sekalipun pandemi tetap kita bersukacita karena masih ada Tuhan yang memberikan kita nafas kehidupan. Wah, ternyata pesan Miss Kris untuk Natal tahun ini tuh sangat bermakna ya Miss ya. Jadi untuk teman-teman sekalian yang menonton podcast ini untuk terus tetap semangat, tetap terus berada dalam kasih perlindungan Tuhan, tetap untuk selalu senantiasa berdoa kepada Tuhan karena tanpa Tuhan kita bukan siapa-siapa, kita adalah manusia yang lemah, hanya Tuhan yang menjadi sumber kehidupan kita untuk hari ini dan kapanpun juga. Wah, kayaknya ada yang kurang Denis. Oh iya, apa itu Miss? We wish you a Merry Christmas. We wish you a Merry Christmas. We wish you a Merry Christmas and Happy New Year. We wish you a Merry Christmas. We wish you a Merry Mungkin Christmas. hanya ini yang dapat kami sampaikan kepada teman-teman semua. Semoga bermakna dan teman-teman juga tetap selalu semangat dan sabar selalu. We wish you a Merry Christmas. We wish you a Merry Christmas. We wish you a Merry Christmas and Happy New Year. Selamat Hari Natal dan Tahun Baru. Dadah.